Halo, selamat siang Pak Bon. Aku penasaran nih sama cerita Pak Bon selama menjadi atlet profesional. Nah, banyak orang kan kenal Pak Bon sebagai legenda speed climbing Indonesia ya. Tapi kalau Pak Bon sendiri memperkenalkan diri, biasanya bilang apa tentang Aspar Jailolo itu? Apanya nih? Tentang Aspar Jailolo nih, gimana gitu loh? Yang pasti kalau saya sendiri saya masih banyak pemanjat seniornya kita kan mereka bagian dari perkembangan panjat tebing sekarang dan hasilnya setiap generasi kan ada yang terbaik. Kebetulan di generasi itu di 2014 saya menjadi atlet putra pertama jadi juara dunia. Jadi mungkin di zamanku itu saya legendnya ya. Legendnya speed climbing ya. Oke, untuk selanjutnya kalau mungkin flashback awalnya bisa kenal panjat tebing gimana sih sampai akhirnya serius di dunia ini gitu? Kalau kenal itu pada saat kuliah di semester 3-4 saya ikut organisasi pengintalan, di situ dikenalin kita kan. Jadi pertama kenal di situ cuman lebih ke tebing alam, ke petualangan saja, cuma belum fokus ke atlet. Apakah di semester 2-3 itu diulas juga di Mapawai itu ya Pak? Itu, jadi di 2011 akhir saya putusin cuti kuliah, saya tinggalin Sulawesi. Jadi demi mau jadi atlet kan, jadi saya merantau ke Jakarta. Ke Jakarta pertama, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, hampir semua saya ikuti seleksi itu, cuman ya gagal terus di tahun itu. Jadi untuk kampusnya sebenarnya kayak tadi saya bilang, saya sudah kuliah di 8 kampus banyak sekali, cuman karena berbagi waktu masalah kuliah sama latihan itu kan agak susah. Jadi ujungnya di sini saya di Unwahas akhirnya kita dikasih kelonggaran kan, ada kuliah online atau susulan ujian kayak begitu. Jadi sekarang di sini saya sini. Oh ya, untuk selanjutnya julukan Babon. Nah, itu kan cukup ikonik ya bagi Pak Bon. Nah, ceritanya itu gimana sih dapat nama itu? Ya, kalau untuk nama Babon itu sebenarnya nama rimbaku di Mapala ya. Ya, jadi saya dikasih namanya sama senior atau pendiri Mapala itu almarhum Jamaluddin Badung, salah satu dosen ya paling baik sama saya juga kan, yang dia salah satu orang yang berjasa juga saya kenalin panjat tebing. Jadi itu nama pemberian dari nama rimba. Oke, untuk selanjutnya waktu menang di IFSC World Cup kemarin di Jakarta 2022 itu rasanya gimana sih, apalagi lamanya kan sesama atlet di Indonesia begitu? Sebenarnya itu berat buat saya kan, habis cedera 2 tahun, kata 2 tahun saya hilang dari dunia panjat tebing. Saya pulang ke Sulawesi, sempat bikin klub panjat tebing, sekolah panjat tebing yang gratis buat anak-anak yang putus sekolah kayak begitu kan. Jadi pertengahan 2021 saya ditelepon masukin ke tim, dipanggil kasih kesempatan lagi buat Olimpiade 2024 ke Parisnya. Akhirnya latihan, posisi cedera, terapi latihan, akhirnya sampai kan al final Indonesia kan. Senang lah kembali ke podium tertinggi lagi setelah 2 tahun ini, walaupun sebelumnya udah ngerasain, cuman lebih spesial lagi karena jarang atlet kan dari posisi cedera, apalagi cederanya parah kan, tendon yang putus. Itu bagian krusial di pemanjat di atlet, jari tangan kan yang buat tumpuan. Jadi luar biasa pokoknya kejuaraan itu. Oke, mungkin sekian dulu ya Kak, karena waktunya diterbatasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang.